semuanya, selamat datang di iPod Entrepreneur Podcast. Nah, mungkin dari kalian masih ada yang belum tahu nih iPod ini apa. Jadi, iPod ini merupakan podcast yang akan membahas perusahaan yang tentunya bisa menginspirasi teman-teman, terutama yang ingin atau sedang menjalankan usaha. Nah, oke, sebelumnya perkenalkan, aku Anggun dari mahasiswa Pengelolaan Pertanian angkatan 2020 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama aku Raisa Winner Aini dari Pengelolaan Pertanian angkatan tahun 2020. Oke, di episode pertama kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Di sini ada Kak Noven dan Kak Ilham. Halo Kak Noven, halo Kak Ilham. Halo. Ya, mungkin dari Kak Noven sama Kak Ilham bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman. Dari siapa dulu? Dari Kak Noven dulu nggak apa-apa. Kenalkan, nama saya Noven Zabari Razak dari angkatan 19 Penjualan Pertanian Universitas Sudah. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Jani, saya mahasiswa di Fakultas Pertanian, Penyuluhan Pertanian, angkatan 2018. Oh iya, aku dengar nih dari teman-teman Kak Ilham sama Kak Noven nih punya usaha cuci helm ya, bener nggak Kak? Iya, betul. Oke, mungkin bisa diceritain nih Kak, usaha cuci helm ini yang seperti apa? Karena kan rata-rata kita tuh paling tahu usaha kayak cuci baju, cuci sepatu. Mungkin bisa diceritain dari Kak Ilham? Oh iya, mungkin kalau untuk cuci helm sendiri ini kita bekerja di bidang ya sama halnya dengan ya jasa ya terutama. Nah, sama halnya dengan cuci baju, laundry ya, ataupun cuci sepatu. Cuma kita fokus di barangnya itu barang helm seperti itu. Jadi kita memang fokusnya hanya di helm seperti itu. Jadi kita menyediakan seperti cuci spons yang ada di dalam helm, kemudian sekaligus mempoles helmnya juga yang bagian luarnya, dan juga kita juga memperbaiki seperti servis dan lain sebagainya apabila ada yang perlu diperbaiki. Wah, usahanya anti mainstream ya Kak. Biasanya kan kita taunya kayak cuci baju, cuci sepatu. Nah, ini cuci helm. Apalagi sekarang kan musim hujan ya Kak. Biasanya helm kalau di kampus apalagi itu kayak kena hujan terus besoknya nggak cantik, pasti kayak ditimbulkan bau gitu. Betul sekali. Nah, mungkin bisa diceritain nih Kak, usaha ini mulai awal itu gimana sih ceritanya kok bisa menciptakan kayak usaha cuci helm ini? Ya, jadi terkait dengan sejarah, mungkin kalau ditanya awal mulanya ya kenapa kok bisa membuka usaha atau membuka peluang bisnis di bidang jasa terutama cuci helm, karena awalnya itu mungkin dari saya pribadi ya, ya. Jadi saya itu entah malam-malam memang tidak bisa tidur ya di rumah, kebetulan ya sambil menikmati kopi mungkin ya, saya tuh sambil berangan-angan gitu kan. Kalau sudah tengah malam kan memang tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang diajak interaksi juga. Jadi saya berinteraksi sama mungkin sama diri saya sendiri sambil nonton konten-konten di YouTube terkait dengan peluang-peluang usaha seperti itu. Nah, awalnya saya terketuknya malah di bidang ini kuliner seperti itu. Cuma saya karena sebelumnya punya basic atau punya pengalaman di bidang jasa, yaitu di penitipan ya waktu itu sebelum membuka jasa cuci helm ini, penitipan barang. Jadi saya sedikit punya pengalaman di bidang jasa. Maka dari itu saya tengah malam tersebut melihat kondisi peluang saat ini itu di masyarakat, khususnya anak muda ya, seperti mahasiswa ataupun pelajar, itu apa sih yang dibutuhkan oleh mereka dari kita seperti itu, yang dibutuhkan jasanya seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk anak muda itu terkait dengan penampilan, khususnya di pakaian dan lain sebagainya. Nah, saya sempat terpikir juga terkait sepatu waktu itu, cuci sepatu. Namun saya melihat peluang usahanya bisa dikatakan sudah banyak juga ya, apalagi di lokasi kami tinggal ini, dan rekan-rekan kami juga banyak yang membuka usaha tersebut. Nah, di lain sisi kami juga tidak ingin apa ya memberikan inilah
kalau bahasanya mungkin di bisnis itu persaingan atau seperti apa, karena kita juga sama-sama ingin mencari kegiatan saja di lain di lain kuliah gitu loh. Nah jadi maka dari situ saya terketuk selain sepatu ataupun tas itu apa ya seperti itu. Nah tiba-tiba saat itu saya nggak tahu sih, tiba-tiba lewat aja di pikiran helm. Mungkin ya helm kan juga orang pasti butuh, nggak sempet yang mau mencuci helmnya sendiri seperti itu. Jadi orang pasti membutuhkan yang namanya orang untuk mencuci helm seperti itu. Dan target pasarnya yang tadinya memang khususnya anak muda ya Kak Noven, ternyata itu bisa mencakup orang-orang yang sudah dewasa juga atau orang tua maupun orang-orang yang membutuhkan untuk dicuci helmnya. Itu untuk sejarahnya sih awalnya seperti itu. Kemudian saya ini mungkin agak panjang juga ya ceritanya. Kemudian dari saya memiliki ide tersebut, langsung paginya saya menemui Kak Noven, sore ya mungkin ya. Ya sorenya itu menemui Kak Noven, saya berbicara kalau saya memiliki ide seperti ini dan Kak Noven juga berkeinginan untuk membantu saya seperti itu. Ya mungkin dari Kak Noven juga ada tambahan mungkin terkait pengalamannya waktu itu, karena akhirnya kita bisa menjalankan ini. Sebenarnya kenapa kok bisa menjalankan usaha ini, awalnya itu nekat sih. Iya. Nekat. Karena apa? Di situ dari keuangan mepet mungkin ya. Iya. Mahasiswa semuanya masalah seperti itu. Di sisi lain di dalam BCL ini kita memberikan dobrakan bahwasanya helm ini semuanya butuh. Sedangkan sepatu ada cadangannya, tapi helm nggak ada cadangannya. Kebanyakan customer kita itu kalau yang mencuci helm ini dia kebingungan buat cadangan helmnya. Jadi itu 1 jam bisa nggak ya? Terus besok bisa selesai nggak ya? Soalnya helmnya langsung tak pakai seperti itu. Jadi kita juga memberikan dobrakannya di situ. Karena di sini nggak memungkinkan semua orang itu nggak punya helm. Setiap orang yang berkendara itu pasti sebenarnya di situ kita bisa memberikan sebuah jasa yang belum banyak diketahui sama orang lain selain sepatu ataupun laundry yang lainnya. Jadi saya mau karena peluang bisnis ini besar kayak gitu. Jadi seperti itu. Keren banget ya, tercetus idenya tuh kayak bisa memanfaatkan peluang. Nah, mungkin usaha ini kan masih baru ya Kak, masih seumur jagung. Nah, mungkin dari Kak Noven sama Kak Ilham bisa diceritain nih promosi yang digunakan untuk memasarkan jasanya ke masyarakat tuh gimana sih Kak? Ya mungkin kalau terkait promosi atau strategi pemasaran dari kita ya, terkait promosinya ataupun terkait pengenalan produk jasa kita ke masyarakat itu ya, terutama sekarang dunia sudah berbeda. Maksudnya kalau kita lihat kondisi sekitar, kita sudah mainnya media sosial ya, apapun itu, entah itu bisnis kecil, entah itu bisnis yang sudah besar, semuanya sama-sama menggunakan media sosial. Jadi yang utama kita memang main di media sosial. Kita juga ada Instagramnya, mungkin bisa kalau teman-teman ingin tahu juga ada di @kangcucihelm. Ya di sini ya mungkin ya. Di sini nanti bisa teman-teman kunjungi aja untuk Instagram kita, dan mungkin apabila ada yang ingin dicucikan juga helmnya juga bisa langsung menghubungi melalui DM di Instagram. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi selain dari media sosial, nah dari media sosial itu juga kita terhubung ke WhatsApp kita atau nomor WhatsApp saya dan Kak Noven seperti itu. Nah, nanti juga bisa melalui situ. Kemudian kita sebenarnya ingin mempermudah anak muda atau mahasiswa. Biasanya gini, kita kan lokasi tempat kita tinggal itu memang ditinggali ya di area kampus, dan ditinggali oleh kebanyakan mahasiswa yang asalnya itu bukan Jember gitu atau di luar Jember seperti itu. Nah, jadi kebanyakan dari mereka kan masih belum tahu lokasi-lokasi tertentu atau tempat-tempat ketika ingin mencari sesuatu di Jember itu sulit. Nah, kita juga mempermudah melalui Instagram tersebut atau media sosial tersebut. Jadi tidak perlu bingung mencari, langsung saja menghubungi melalui media sosial. Itu untuk yang pertama terkait media sosial. Kemudian yang kedua, mungkin ada suatu strategi yang unik ya Kak Noven dari kita terkait Kang Cuci Helm. Dan mungkin kenapa saya katakan unik, mungkin seperti ini. Kita memasarkan atau ketika kita memberikan slogan atau ketika kita melakukan promosi, tagline-nya lah ya, bisa dikatakan itu tagline-nya, kita sedikit bukan dalam artian menyinggung, tapi kita memberikan gambaran fakta terkait apa yang sedang terjadi. Misal
saat ini musim hujan seperti itu ya. Nah, kita membuat tagline yang memberitahukan kepada target sasaran kita bahwa helm kalian itu sudah kena hujan, dan tentunya helm kalian itu mohon maaf ya kurang nyaman untuk digunakan seperti itu ya, entah itu dari segi baunya atau tingkat kenyamanannya, biasanya juga gatal seperti itu. Nah, dari segi situ kita memberitahukan secara belak-belakan melalui apa yang kita promosikan seperti itu, entah itu di pamflet, entah itu di video ataupun foto yang kita feed, yang kita upload seperti itu. Intinya kita ingin strategi yang kita gunakan itu ingin menyadarkan target sasaran kita bahwa kalian tuh sebenarnya membutuhkan untuk jasa ini seperti itu. Nah, itu makanya saya katakan strategi yang unik. Saya nggak tahu ya, kita tiba-tiba memiliki ide seperti itu dari mana juga memang ya tambah dari boomingnya. Iya, boomingnya mungkin. Nyindir seperti kayak ayammu. Iya, Nah, jadi biasanya kebutuhan mereka itu dikaitkan dengan sebuah olokan kepancar. Iya, seperti itu. Cucikan helmmu biar semakin disayang ayam. Nah, itu salah satu contoh. Ya, jadi itu benar yang dikatakan Kak Noven tadi. Jadi itu merupakan apa ya, Kak? Jadi kayak kita itu strategi pemasaran kita itu yang tadi hanya mencakup komunikasinya seperti itu, komunikasi kita dari yang memiliki jasa kepada konsumen kita seperti itu. Mungkin kalau untuk strategi lainnya ya kita juga menyebarkan melalui teman-teman kita, siapa tahu temannya ada yang membutuhkan. Kita juga minta bantuan untuk mempromosikan juga melalui teman-teman, keluarga ataupun kerabat-kerabat yang kita kenali seperti itu. Kita minta tolong untuk disebarkan seperti itu. Jadi itu strategi seperti itu sih yang kita gunakan ya Kak Noven. Mungkin dari Kak Noven ada tambahan? Mungkin ada tambahan sedikit aja terkait slogan-slogan tadi itu. Kita mengambil pemikirannya itu dari salah satu produk yang ada di Bali. Kita mungkin juga tahu apa itu produknya. Kalau biasanya ke Bali bawa oleh-oleh itu pasti nggak mungkin nggak kayak menyindir sedikit gitu. Tapi di bedanya di Kang Jiram ini kita menyindirnya di berbagai macam bahasa juga. Menyesuaikan juga dengan yang sedang hype lah. Hype kayak bahasa Jawa biasanya kita pakai, bahasa Sunda kayak di brand kita kan Kang kan bahasa Sunda bukan bahasa Jawa. Itu aja sih. Ya oke Kak, jadi misalnya dari teman-teman nih di sini ada yang mau menggunakan jasa JL Helm ini, gimana nih caranya, yang online maupun yang offline? Ya, jadi kalau untuk yang online ya Kak, tadi kita sudah menjelaskan kan bagaimana alurnya. Kalau yang online bisa menghubungi melalui Instagram kami yang tadi sudah tertera juga. Kemudian bisa menghubungi melalui WhatsApp kami. Nah, di Instagram itu juga kita sertakan nomor WhatsApp kita ataupun linknya. Bisa teman-teman langsung klik, kemudian teman-teman buka juga bisa. Atau di feednya juga ada kok nomor kita seperti itu. Nah, kalau untuk yang offline sendiri mungkin kita yaitu tadi bisa menyebar. Kalau untuk kita ya melalui teman-teman kita sebarkan, kita minta bantuan teman-teman untuk dari mulut ke mulut, kemudian dari media sosial juga dari teman-teman. Nah, nanti apabila ada yang ingin mencuci atau bagaimana, itu bisa langsung menghubungi kita atau bisa langsung mengantar ke lokasi tempat produksi atau jasa kita lah seperti itu. Nah, untuk alamatnya sendiri juga kita juga sudah terapkan di Instagram kami. Kemudian ketika kita menyebarkan ke teman-teman juga, minta bantuan kepada teman-teman kita juga memberitahukan bahwa lokasi kami ada di sini seperti itu. Jadi nanti untuk alurnya ya kalau untuk yang offline mudah lah seperti itu, bisa langsung diantar atau minta dijemput juga kita pasti bisa jemput seperti itu. Nah, oke, buat teman-teman yang masih belum pernah nih cuci helm atau helmnya habis kena hujan, bisa banget nih langsung hubungi Kak Noven atau Kak Ilham, atau bisa cek langsung Instagramnya di Kang Cuci Helm. Nah, Kak Noven sama Kak Ilham sendiri kan masih mahasiswa, pasti banyak kesibukan dong. Gimana sih Kak cara bagi waktunya antara usaha bisnis ini sama kuliahnya itu gimana? Mungkin dari yang masih kuliah aja ya. Iya, yang masih kuliah. Ini masih kuliah atau masih kuliah? Tapi nggak tahu, masih skripsi lah. Doakan ya teman-teman. Doakan teman-teman. Ya, doain ya teman-teman. Kalau di saya sendiri yang masih kuliah, mungkin pekerjaannya itu kan kita kan di helmnya ini masih menggunakan tenaga alami ya Mas ya, kalau bisa dibilang, atau manual, belum pakai alat elektronik ataupun yang sudah disediakan di kayak hair dryer ataupun oven. Jadi pasti kita menunggu siang kayak gitu. Nah,
malamnya kita mencuci, kita pewangi dulu, malam sekitar jam 4 subuh pagi bisa dibilang, lalu siangnya kita keringin, udah gitu aja sih. Jadi tidak mengganggu aktivitas kuliah maupun tugas seperti itu. Jadi aman terkait tugasnya, tapi masih molor kerjaannya. Memang dari pribadinya Iya, sendiri. iya. Ya kalau dari saya sih ya benar yang dikatakan Kak Noven tadi. Memang kita ini mengerjakan jasa tersebut itu bisa dibilang kita fleksibel seperti itu. Misal ya kita mendapatkan barangnya atau barangnya diantarkan sore, ya sore bisa kita langsung kerjakan atau malamnya bisa kita langsung kerjakan. Benar kata Kak Noven, kita memang masih belum menggunakan yang namanya mungkin kalau yang umum itu dalam ini menggunakan oven ya. Cuma di sini kami memang belum menggunakan hal tersebut karena kami rasa apa yang alami itu lebih ini ya, lebih ini juga lah, lebih bisa digunakan dengan aman seperti itu. Nah juga untuk terkait saya pribadi kan juga tadi sudah disebutkan di awal, saya masih skripsi, jadi saya sebenarnya bisa lah ada waktu lah untuk kapanpun, itu tidak terlalu mengganggu. Ya kembali ke pribadi masing-masing sih untuk terkait bagaimana ngaturnya antara Prioritas utama ini ya tetap kuliah seperti itu. Ya tapi untuk pekerjaan tetap kita kerjakan seperti itu karena itu untuk komitmen aja gitu. Ya oke, mungkin untuk kendala-kendala nih Mas selama bisnis Kang Cuci Helm ini itu apa aja? Kendala apa ya, ya? banyak sih kalau ditanya kendala banyak sekali ya. Jadi maksudnya banyak itu ya namanya pekerjaan yang dilakukan, bisa dikatakan kita juga tidak terpaut waktu ya. Sebenarnya maksudnya tidak seperti kita kerja di perkantoran atau pegawai suatu perusahaan seperti itu ya. Nah itu kita ini memang pekerjaannya fleksibel. Cuma kalau untuk kendala sendiri ya kembali lagi karena kita misal karena kita fleksibel tidak ada jam kerjanya ya. Ketika bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, itu kita masih belum mengatur di hal tersebut karena kembali lagi ini jasa seperti itu. Saya lanjutkan. Nah tadi saya sampaikan bahwasannya kita itu tidak tahu bukanya jam berapa. Nah kita belum mengatur di hal tersebut karena ya ini jasa seperti itu, kita tidak bisa mengatur di hal tersebut. Nah mungkin kendalanya yang utama ya ketika ada konsumen atau ini yang ingin menggunakan jasa kita itu menghubunginya terlalu malam atau ya, jadi apalagi kalau kita sedang di luar atau ada kesibukan lain. Nah mungkin ya kendala-kendalanya seperti itu sih kan. Banyak pelanggan setia ya ternyata ya. Nah saya lanjutkan ya, jadi kalau saya dan Kak Noven ini meskipun kita cuma berdua, tapi dan di dua bisa dikatakan kalau di perkuliahan dua angkatan yang berbeda ya. Kak Noven masih kuliah, saya yang sudah kosong, tapi tidak menutup kemungkinan kita sama-sama bisa kesibukan gitu loh. Jadi bisa terjadi bersamaan gitu kesibukannya. Nah pada saat kita sama-sama sibuk, ketika itu ada konsumen yang menghubungi atau minta dijemput atau minta dicucikan helmnya, mungkin itu sih kendala-kendala kecil seperti itu. Kalau untuk kendala lainnya mungkin ya terkait apa ya, terkait cuaca ya. Nah ya cuaca itu termasuk itu nggak bisa diatur itu. Iya, ya sudah ada yang ngatur. Sudah ada yang ngatur di atas, kita nggak bisa ngatur. Mungkin kita menyesuaikan lebih tepatnya sih. Kita tidak bisa mengatur hal tersebut, tapi kita menyesuaikan kalau terkait cuaca. Jadi kalau memang seharian biasanya kayak beberapa hari yang lalu ya Kak, itu kita pernah nyuci helm, tapi itu memang seharian itu cuacanya sangat ya bisa dikatakan mendung, tidak ada panas sama sekali. Ya kita menggunakan alat ya untuk pengering ya, maksudnya alat pengering itu bisa menggunakan ya intinya alat yang mengeluarkan udara atau angin seperti itu, entah itu dari Kita harus mengeringkan. iya, entah itu hair dryer, entah itu kipas seperti itu. Tapi itu ketika cuaca buruk saja kita baru menggunakan seperti itu. Ya, oke, selanjutnya terkait pencapaian yang udah pernah diraih nih selama berusaha mencuci helm ini apa aja sih Kak? Nah, ini pencapaian ini. Nah, kalau pencapaian ini mungkin bisa dilihat dari income atau pendapatan. Karena di sini kita sebagai jasa itu hanya mengeluarkan modal sangat kecil sekali Dan tenaga yang cukup tenaga besar. yang cukup besar seperti itu. Untuk income-nya sendiri kita sampai, karena buka awal dulu ya, 2 hari itu sampai sekitar 17 atau 18 helm gitu. Tapi itu capeknya luar biasa mencuci helm sebanyak itu, tapi uangnya sangat banyak. Nah seperti itu.
Lalu pencapaian lain itu ada di KGJLM ini terkait acara yang akan dilakukan itu kita sebagai media partner atau sponsorship, dan kita sudah ditawari oleh berbagai pihak kepanitiaan untuk menjadi sponsorship atau media partner di dalamnya. Itu aja sih kalau pencapaian, karena bisnis ini masih seusia jago. Ya masih baru 2 bulan atau 3 bulan Nah, mungkin iya. ya. Kepotong sama hari raya juga. Iya. Ibu. Wah, keren banget nih ya bisnis yang udah dijalanin sama Kak Noven dan juga Kak Ilham. Masih mahasiswa udah bisa nyiptain usaha yang juga dengan modal yang minim ya Kak. Keren banget. Nah, jadi buat teman-teman bisa dicontoh nih. Ya, mungkin dari Kak Ilham sama Kak Nova nih bisa bagi-bagi tips sama kita mahasiswa yang juga butuh cuan nih Mas untuk memulai usaha gitu. Ya mungkin dari saya dulu ya, nanti ditambah oleh Kak Noven. Mungkin kalau dari saya terkait tips and trick ya, kalau saya ini ya nggak bisa main kata-kata ya, mungkin cukup gini deh. Kak Noven tuh pernah bilang seperti ini, kalau kamu ingin capek ya udah kamu akan mendapatkan uang seperti itu. Kalau kamu ingin dapat uang, artinya kamu ya harus berani capek seperti itu. Kalau kalian bisa dibilang tidak mau capek, ya mungkin entah ya saya seperti apa bilangnya, tapi kemungkinan akan sulit gitu kalau ingin menambah uang jajan, karena kita mau dimanapun, mau kemanapun, mau ikut orang atau mau bikin usaha sendiri itu nggak ada yang nggak capek. Semudah apapun pekerjaan pasti ada capeknya, seperti itu sih. Jadi tips and trick dari saya buat teman-teman yang sedang nonton ini ya, apabila ingin memulai bisnis atau ingin membuka usaha kecil-kecilan, mulai dari niat terlebih dahulu. Kalian jangan terlalu memikirkan nanti ke depannya seperti apa ya, ketika saya membutuhkan dana seperti ini, seperti itu. Kalian punya niat aja terlebih dahulu. Iya, sebentar ya, ada suara apa? Pelanggan setia. Ya, pelanggan setia. Nah, saya lanjutkan ya. Seperti yang saya mulai di awal, saya hanya sebatas tidak bisa tidur ketika malam seperti itu. Sehingga saya ingin melakukan sesuatu pekerjaan. Awalnya saya niatkan dari diri saya sendiri, kemudian besoknya baru saya mencari partner kerja, saya mencari rekan kerja yang bisa membantu saya atau membackup saya dari segi yang lain seperti itu. Jadi jangan ragu untuk memulai usaha, niat aja terlebih dahulu. Kalau sudah niat, jangan sampai mengundur-undur untuk memulainya. Kalau bisa dilakukan besok paginya, lakukan besok paginya, seperti itu. Kalau kalian ingin memulai sebuah usaha, itu tips dari saya, dan itu menurut saya cukup efektif Kak, seperti itu. Kalau niatnya nanti tadi malam sudah niat, besok paginya itu langsung dibuka usahanya, itu bisa seperti itu. Bukan dibuka usahanya dalam artian langsung kita ready seperti itu ya, maksudnya langsung kalian bentuk entah itu tim kerjanya, kemudian sistem kerjanya ya, sistem pemasarannya dan lain sebagainya, itu langsung kalian bentuk, jangan mengundur-undur. Seperti itu tips dari saya yang memang saya lakukan seperti itu. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget nih sama Kak Noven dan juga Kak Ilham tentang usahanya yaitu Kang Cuci Helm. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk menggunakan jasanya, bisa langsung aja nih kunjungi Instagramnya di @kangcucihelm, dan jangan lupa untuk follow ya. Nah, jangan lupa juga nih untuk di subscribe, like, dan komen channel YouTube dan akun sosial media kami yang ada di link deskripsi. Nah, sekian episode iPod kali ini, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua ya. Saya Anggun Lamsani dan rekan saya Raisa Wahyu Nur Aini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.